karena mereka tahu saya menulis, saya langsung dijabel, sini kamu nulis film ya. Terus saya pikir, loh itu kan ada Pak Putu Wijaya. Iya, tapi mereka sibuk. Saya bertemu dengan beberapa anak dari Tapol yang ngantor di Tempo, tapi nama mereka nggak bisa muncul. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya akan berbincang dengan Leila Chudori, seorang penulis dan juga wartawan. Salah satu bukunya, Laut Bercerita, yang menceritakan tentang sejarah Indonesia, yang saya rasa patut sekali orang-orang itu baca untuk tahu seperti apa sih Indonesia saat itu, untuk menghargai Indonesia saat ini dan ke depannya, dan juga pentingnya kita membaca buku. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Mbak Leila, thank you so much for coming di Uncensored. Terima kasih banget loh udah mengundang ya. Udah lama watching Andini. Iya, aku juga lihat Mbak Leila ya dari karya-karyamu aja, tapi aku nggak pernah menyangka kalau kita share the same birthday, 12 Desember. Beda tahun aja ya. Beda 20 tahun, tapi Mbak Leila baru 40. Jadi it makes me 20. Dia 20. Mbak Leila, berarti kalau Sagittarius berarti orangnya cerewet, detail, perfeksionis gitu nggak? Kalau perfeksionisnya iya. Tapi kalau cerewetnya kalau udah comfortable menurut saya. Kalau dia nyaman sama orangnya, dia akan gak berhenti kata anak saya tuh. Tapi kalau misalnya belum bawel maksudku. Tapi kalau belum kenal malah diem tuh. Gak kenal malah diem, tapi kalau di kerjaan gimana? Aku nyari pembenaran aja sih ini sebenarnya. Kalau di kerjaan dulu di Tempo ya, saya kan di Tempo 28 tahun ya. Bawel kalau nggak dari bahkan ketika masih reporter pun udah bawel kalau ada something that I need to ask gitu. Yeah. Kok nggak gini, kok nggak gitu. Jadi I don't know whether it's bawel atau mengkritisi. Kritis. Kritis. Pikirannya udah kritis dari kecil kata orang tua saya. Tapi kalau nyerocos tuh benar-benar kalau udah merasa nyaman sama orang gitu loh. Kalau udah okay, I think I trust this person, baru kemudian berani buka mulut dan berani open up gitu. Aku pengen tahu dong waktu masa kecilmu itu lahir besar di Jakarta. Jakarta 12 Desember, udah tahu. Tahunnya lihat sendiri ya di SD, SMP, SMA Jakarta. SD, SMP di Jakarta, SMA kemudian saya mendapat beasiswa. Jadi saya lanjutin di it's United World College. Itu adalah Singapura. Bukan, yang di Kanada. Dan itu beasiswa. Beasiswa. Jadi karena dari kecil dirimu udah berprestasi, udah nulis ya? Udah kecil, udah menulis. Kalau prestasi saya nggak tahu lah ya, banyak yang lebih berprestasi dari saya. Cuman udah nulis betul dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD, dan kamu juga sempat jadi nulis artikel untuk Kawanku. Ya, Kuncung, Kawanku. Terus, itu ketika nulis artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia. Ini dari kelas 5 SD ini? Iya. Oh wow. Karena itu majalah anak-anak, di zaman saya itu majalah anak-anak terkenal sekali. Ya. Jadi ini nih sesuatu yang sebenarnya menurut saya ya biasa-biasa aja di zaman itu. Karena bapak ibu nulis? Bapak saya wartawan, dia wartawan Antara, it's a press agency-nya Indonesia ya. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga, tapi mereka itu ketemu di Belanda, jadi they both love readings and mereka hidupnya memang seperti itu gitu ya. Selalu ada buku di always rumah. Have books and they would go to theaters and they would go to readings gitu. Kalau lagi ada buku-buku baru itu zaman tahun 50-an katanya. Kakak saya juga lahir di sana. Jadi kami memang dari kecil udah biasa dibawa ke Gunung Agung. Zaman itu masih Gunung Agung. Yeah. Lalu ya kita keluarga yang sederhana lah begitu. Berapa bersaudara? Bertiga. Mbak Leila nomor? Paling kecil. Paling kecil. And the only daughter? No. Kakak saya yang tertua perempuan. Terus yang kedua laki-laki. Terus yang ketiga saya. Jadi kecintaan terhadap membaca pada saat itu? Itu terdistribusi merata? Semua, ketiga-tiganya. Tapi yang end up menulis? Sebenarnya kakak saya yang perempuan sempat juga sih sebentar karena dia kan kuliah di Australia ya.
Dia sempat sebentar menjadi koresponden, pernah menjadi koresponden Tempo, sebentar gitu kan. Koresponden kadang-kadang kita minta kepada orang-orang yang ada di luar negeri, kemudian minta tolong kalau mereka tertarik gitu ya. Kontributor. Kontributor istilahnya. Tapi dia sendiri diplomat. Sekarang dia profesinya diplomat. Kakak saya yang kedua itu yang meskipun dia juga sedang membaca, tapi dia yang sendiri yang science ya. Jadi dia IPB. Dia mengambil kehutanan dan dia yaitu preservation of. Ya, dan dirimu yang memang udah tahu dari kecil pengen jadi penulis. Ya, nggak begitu sih ya. Kita waktu kecil kan, waktu zaman saya tuh ditekankannya dokter, ya kan? Zaman saya loh ya. Dokter insinyur masih begitu tuh, dokter insinyur atau lawyer kan. Jurusan tuh belum begitu banyak yang populer seperti sekarang. Oh my god, ya kan, web designer apa segala macam. Jadi kapan mulai kayak aku pengen fokus di sini? I don't know. I was still interested to be a doctor waktu kecil. Tapi kan semua orang mau jadi dokter dulu. Ya, jadi it's a anak kecil thing gitu ya. Typical, mau jadi apa, jadi dokter, kenapa, bisa nolong orang, gitu loh ininya ya, pikirannya seperti itu. Karena saya menulis a lot of articles and a lot of, bahkan saya melakukan wawancara ketika SMA untuk majalah Gadis gitu ya, sebagai kontributor, bukan, saya kan masih SMA waktu itu. Karena memang pembaca? No, because I write a lot. Ya, saya kan udah menulis cerpen, udah menulis berbagai macam, dan ketika waktu itu rame Daud Yusuf, that's our Minister of P&K dulu namanya, bukan Dikbud ya. Ketika Daud Yusuf tuh dihebohkan karena dia mengeluarkan BKK dan NKK. Terus saya masih SMA waktu itu, dan jadi saya pikir saya harus wawancara dia gitu. Terus saya untuk majalah Gadis. Majalah Gadis. BKK dan NKK apa ya? Normalisasi kampus, jadi mahasiswa tuh tidak diperbolehkan ikut politik, mereka harus study aja. Oke. Jadi itu tahun-tahun kakak saya waktu itu masih di UI, jadi jadi kakak saya salah satu yang juga, wah ini kita nggak boleh, jadi nggak boleh, kalau sekarang kan bebas ya, boleh gitu loh, mau ikut partai pun boleh if you want to gitu. Jadi waktu itu wawancara pertama sama Daud Yusuf pertama tuh saya juga pernah wawancara Fuad Hasan ya, untuk Gadis juga gitu. Waktu wawancara itu kan masih SMA ya berarti ya. Fuad Hasan nama besar gitu lah ya. Ada rasa intimidasi nggak tuh kayak oh my god? Kalau Fuad Hasan nggak mungkin karena dia nature-nya very warm, betul, warm banget, dan sangat casual gitu. Dan sebelumnya juga dia udah kelihatan sangat dekat sama seniman gitu ya. Jadi saya juga merasa oke gitu. Tapi sama Pak Daud karena beliau tuh pendiam kelihatannya dan kereng gitu. Jadi awalnya saya agak ngeri gitu. Bukan ngeri ya, tapi agak aduh saya pertanyaan pertama apa ya, padahal udah siap gitu ya. Tapi lama kelamaan karena beliau tuh sepertinya honest orangnya. Honest sekali. Dalam jawaban-jawabannya tuh tidak seperti berpolitik buat saya gitu loh. Jadi dia menjawab apa yang dia percaya gitu. Right. Nah, kemudian kuliah di Kanada itu ngambil jurusan? Saya ngambil double. Political science sama comparative development studies. Itu kalau di sini persamaannya perbandingan negara-negara berkembang. Jadi kita mempelajari international development. Iya, something like that kalau di sini ya. Jadi kayaknya di UI dulu ada namanya studi pembangunan or something, saya lupa ya. Pokoknya itu dia menjadi multidisiplin dari berbagai departemen gitu. Jadi ekonomi juga harus ngambil, politik ngambil, antropologi juga gitu. So we had to study a lot of countries, of course developing countries ya. Jadi negara-negara berkembang, mengapa mereka itu disebut negara dunia ketiga? Kenapa ada negara dunia pertama dan kedua gitu loh. Nah itu buat saya itu yang relate to me karena saya dari Indonesia gitu. Kalau political science kan itu general sekali ya, mempelajari tata negara, mempelajari dan there's a lot of theory kalau di political science tuh. Kita mesti belajar dari zamannya Plato segala macam. Masih nulis nggak pada saat itu? Masih nulis fiksi nggak? Oh masih, justru kuliah saya sudah mulai menulis cerpen dewasa. Sudah dimuat di Kompas. Jadi kumpulan cerpen saya yang sekarang nih, bukan yang sekarang maksudnya, setelah dewasa tuh Malam Terakhir itu
saya tulis ketika saya masih kuliah, gitu. Jadi kebanyakan itu yang dimuat di Harian Kompas, terus dulu ada majalah kebudayaan lah begitu namanya Zaman, itu anak perusahaan dari Tempo. Udah nggak ada sekarang, udah mati. Iya. Kemudian pas selesai kuliah balik ke Jakarta? Iya jadi saya selesai kuliah 88. Balik ke Jakarta langsung bekerja? Saya menyelesaikan kumpulan cerpen itu dulu. Saya minta izin sama orang tua saya karena masih tinggal sama orang tua saya bilang I'm gonna start working after I do this gitu ya. Terus nggak lama kok, cuman sebentar beberapa bulan, tapi mereka udah yang you gotta work. Akhirnya kerja di mana? Pertama saya part time dulu karena saya benar-benar mau finish my short stories. Itu kan short stories dan saya kan mesti menyempurnakan, mesti ngedit segala macam. Jadi saya part time sebentar di Jakarta. It's not a full time thing, tapi pokoknya saya juga merasa aduh nggak enak nih sama orang tua masa masih dibiayai gitu ya. Jadi saya part time sebentar untuk membiayai diri sendiri. Kemudian baru setelah itu selesai kumpulan cerpen diterbitkan, malam terakhir baru kemudian saya bergabung sama Tempo full time. Saya lupa bulannya tapi tahun 89. Tahun 89 selama 28 tahun ya. Iya, tapi kan ada dipotong sama kita di Bredel ya Tempo ya. Oh iya. Sebelum masuk ke Tempo, itu memang ada cita-cita nggak sih jadi wartawan? Sebenarnya gini ya, setiap kalau orang nanya pertanyaan itu saya sering bertanya-tanya juga gitu ya. Sebenarnya dari kecil kan saya sebenarnya udah mulai melakukan itu ya. Tetapi kan tidak dididik secara resmi oleh sebuah institusi. Jadi saya dari kecil SD SMP itu udah mulai melakukan wawancara kecil-kecilan. Tapi nggak tahu namanya tuh apa gitu untuk jadi pekerjaan. I know itu adalah wawancara, and I know that's one of the job of journalist karena ayah saya kan, dan ayah saya kan juga sering bercerita hal-hal yang tidak bisa kita peroleh di media gitu loh. Jadi hal-hal behind the scene itu kan orde baru ya. Jadi ayah saya nanti bilang, oh ini nggak bisa ditulis, tapi kemarin ini kita dipanggil, bla bla bla. Dulu kan masih ada yang namanya Departemen Penerangan. So I understand that already. Even waktu saya masih SD, SMP gitu, SMP ayah saya bahkan menjelaskan apa yang namanya kapitalisme, apa yang namanya, iya karena kan saya suka nggak ngerti, kakak saya juga suka nggak ngerti, ini apa sih maksudnya, kenapa ini begini gitu. Jadi dia menjelaskan, umum banget kok, bukan yang dalam gitu, enggak. Itu saya pelajari setelah saya kuliah. Tapi pelajari, oh begini loh, kalau ini sebuah sistem, kalau kapitalisme itu berdasarkan begini-gini, kalau gitu. Terus kalau Indonesia gimana? Terus bapak saya nanti jelasin, wah kalau Indonesia ini kan karena masih negara berkembang, bla gitu ya. Nah, lalu saya berpikir ketika saya sudah mulai kuliah di Kanada, baru di situ saya berpikir bahwa kalau saya ingin tetap menulis dan ingin berprofesi yang ada kaitannya dengan menulis, itu harus mau nggak mau wartawan. Gitu. Apa pas tahu Mbak Leila mau masuk jadi mau jadi jurnalis, gimana tuh? Dia memberi saran kalau saya mau jadi wartawan harus pertama-tama ambil media yang besar dulu biar belajar dari nol. Jangan ambil media yang masih baru gitu. Karena kalau media yang masih baru nanti langsung kita jadi kita belum belajar dari awal gitu. Jadi ambil media yang sudah ada sistem katanya gitu. Ya. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau misalnya merasa nggak betah, merasa oh this is such a huge machine, then you can move to another media atau bangun sendiri atau apa terserah. Tapi pertamanya belajar dulu gitu. Jadi dia tuh old school sekali gitu kan. Kalau anak sekarang kan milenial atau Z tuh kan udah yang they have to start something new gitu kan. Pikirannya anak saya seperti itu. She has to start something new gitu. I don't want to be a part of something yang sudah established gitu. Nah, kalau ayah saya masih old school. Jadi dia kamu belajar dulu di bagian established itu, nanti kamu lihat kelemahan dan kelebihannya, kemudian kamu baru bangun sendiri gitu. Dan di Tempo wartawan dulu dong, reporter dulu kan. Nah, ayah saya tuh bilangnya kalau Indonesia kamu ambil Kompas atau Tempo gitu loh. Terus saya kan tadinya juga
tertarik kepengen Reuters. Waktu itu kan masih ada media-media asing ya, jadi ada Reuters, ada macam-macam. Terus saya bilang ambil Kompas sama Tempo dulu, yang salah satu dari itu. Nanti kalau kamu sudah beberapa tahun udah belajar, silahkan pergi ke media asing apa gitu loh. Jadi pokoknya dia mempertahankan aku harus belajar di media Indonesia dulu, di media yang betul-betul Indonesia dulu. Baru deh setelah itu kamu mau I don't know whatever lah ya. Dulu kan yang terkenal di Indonesia dulu AP, Reuters gitu ya. Nah, jadi liputan dulu fokus, dan liputannya beda-beda desk kan, Mbak? Masih di rolling gitu kan? Iya betul. 20 tahun ya? Selama 28. 20 enggak yang di lapangannya? Oh, di lapangan sih. Oh ya, sampai kita di Bredel kapan ya? Jadi saya masuk 89, saya jadi reporter. Tapi setelah berapa tahun kan terus kita ada sistemnya kan emang ketat sekali di Tempo. Jadi saya udah boleh nulis gitu ya. Pokoknya waktu kita di Bredel, saya tuh udah mulai menulis. Jadi di situ disebutnya penulis. Belum penanggung jawab rubrik sih, tapi menulis gitu. Jadi saya masih tetap dikasih reporting tapi juga sudah menulis. Jadi tingkatannya kalau di Tempo kan reporting aja. Itu bahan mentah, bahan basah gitu ya. Nanti itu kan dikasih ke penulis. Nanti penulisnya menulis, dia menggabungkan reporting dari beberapa reporter. Produser kalau di kita. Ya, kemudian nanti si penulis ini menyerahkan ke penanggung jawab rubrik. Penanggung jawab rubrik nanti mengedit. Habis dari penanggung jawab rubrik ada lagi redaktur pelaksana. Dia akan membaca kembali untuk melihat apakah masih ada yang tidak aman. Karena ini udah dijelasin sama Mas Azul juga sebenarnya. Oke. Mas Azul udah kelar dijelasin nih skemanya. Tapi berarti waktu itu Mbak Leila tuh udah melalui ini tingkatan itu. Terus kan kan kita di Bredel. Terus ya saya punya anak ya. Jadi kita ketika di Bredel saya lagi hamil tuh. Dan pergi ke DPR, ke depan Depen kita protes gitu ya. Tentu saja dibantu dengan banyak pihak ya, oleh LSM, oleh seniman, oleh mahasiswa, oleh media-media lain yang bantu kita. Itu kita ke DPR dan ke aku jadi ketawa karena ingat dulu di DPR karena udah penuh sesak sampai duduknya di bawah gitu, dan saya keadaan hamil terus, wah ini ibu hamil tolong dong. Gue dipanggil ibu. Ayo kasih tempat duduk. Terus di depan Depen juga banyak polisi gitu ngelihat saya hamil gitu, pada langsung oh my kayak ngeri gitu mau ngapa-ngapain. Umur berapa tuh Mbak? Aduh, kita di Bredel 94 ya. Masih dihitung-hitung tuh berapa tuh umur saya, 32 ya. Rain juga lahir 94? Enggak, Rain lahir 94 betul, November. Kita di Bredelnya kan Juni kan. Nah itu karena di Bredel itu jadi kan ada sekitar 4 tahun ya. Kemudian kan 98 kita mendirikan Tempo kembali. Nah ketika mendirikan Tempo kembali, Gunawan Muhammad itu sebagai pendiri mengatakan pada kami, saya akan kembali lagi sebagai pemret hanya setahun. Dia sebenarnya kelihatan betul enggan untuk kembali ke institusi yang repot ini. Ini kan lu kebanyakan urusan sama orang kan sebetulnya. Dan itu I understand that. It's like you don't only work for the news, but you also work with people. Dan itu yang bikin capek kan itu. Dan dia bilang, saya tahu betul dia sebenarnya enggan, tapi dia tahu he has to. Jadi I'm just gonna be here for 1 year and then I'll leave you guys gitu. Dan di situ Mbak Leila udah? Nah di situ terus dia bilang, Leila kamu nanti Redpel dengan bersama si A, si B. Dia disebutin beberapa nama menjadi Redpel. Saya bingung, wow, karena rada loncat gitu. Karena saya dulunya penulis, saya nggak melalui beberapa step yang seharusnya. Namun dia menganggap ya udah kan waktu itu kan saya kan sempat di DR, kita di beberapa media terpencar-pencar ya, dan ada yang ke media Indonesia pokoknya ke berbagai media yang menampung kita. Waktu itu orang-orang Tempo rada susah ditampung karena situasi rada-rada wah Tempo. Dan selama 4 tahun itu Mbak Leila nggak kemana-mana? Atau ya saya kemana? Ke DR. Oh ke DR, oke, baik. Ini yang apa tuh namanya Dunia Tanpa Koma itu bukannya inspirasi dari hasil liputan?
Oh, Dunia Tanpa Koma itu mah saya bikinnya tahun 2005-2006. Itu udah reformasi itu. Iya. Memang itu saya bikin model dari majalahnya berdasarkan pengalaman saya di Tempo. Itu kan kehidupan wartawan. Yeah. It's a serial ya, it's fiction itu bukan dokumenter kan. Jadi dan diputar di RCTI dulu. Itu benar-benar saya bikin 14 episode, nggak mau lebih, nggak segitu aja gitu. That was after itu later on. Tapi itu berdasarkan inspirasi Ininya aja Tempo. Ya, hanya inspirasi bentuknya gitu, nama majalahnya Target. Ya. Terus udah gitu ada pembagian pekerjaannya gitu, itu saya memang betul-betul ngambil dari Tempo. Tapi the story itself is totally my thing ya, karena saya fokus di situ lebih kepada kasus-kasus kriminal gitu. Karena waktu saya diminta bikin dong buat kita sama Sinemart ya, saya mikir lebih menarik kalau bikin serial itu kalau saya mengambil kasus kriminal daripada kalau kasus politik. Karena kalau kasus politik lebih banyak ngomong. Dan kalau untuk serial itu boring gitu. Oh, crime series makanya yang paling laku. Betul. Podcast kalau crime series udah paling laku deh gitu. I like crime series. Semua crime series saya udah nonton. Iya. Kalau dulu kayak Buser gitu-gitu juga paling laku, berita kriminal. Gitu. Emang selalu kayak begitu, kriminal tuh nggak tahu kenapa banyak yang psycho nih berarti nih. Serial tuh kayak CSI apa segala macam itu juga populer kan. Criminal Minds apa gitu ya. Nah, jadi saya pikir akan lebih menarik bercerita tentang desk kriminal daripada desk politik. Karena kalau politik menariknya kalau film. Nah, itu baru menarik kalau film. Tapi kalau serial saya pikir aduh jangan. Jadi saya fokusnya di waktu itu ya, di situ ceritanya drugs, terus peliputan drugs, peliputan perkosaan, sama apalagi yang terakhir pembunuhan. Gitu. Dari Tempo kemudian kan langsung ke film gitu kan Mbak. Ada kayak aku tuh lebih mengenal kamu tuh, kamu insan perfilman gitu jadinya. Wah, itu enggak lah. Gue bukan insan itu maksudnya tuh dari mana tuh? Jadi gini, kan kita muter seperti like I said ya. Nah, tapi dari awal lucunya ini yang memang agak unusual. I have to say, saya harus mengakui yang agak unusual. Baru 3 bulan saya diminta sama bos-bos, kamu belajar ini dong, nulis film gitu. Jadi sebenarnya biasanya kalau anak baru tuh nggak boleh langsung nulis, mestinya. Tempo. Iya, biasanya reporting. Tapi kan mereka tahu saya kan menulis. People know that I'm a writer gitu. Dan bahkan ketika masuk pun saya udah dikasih tahu, we know you are a writer, tapi kamu harus dari awal ya, dari reporter kamu sebetulnya overqualified, tapi kamu oke nggak? Saya bilang oke banget, karena saya mau belajar liputan yang serius gitu. Nah, terus karena mereka tahu saya menulis, saya langsung dijabel, sini kamu nulis film ya. Terus saya pikir, loh itu kan ada Pak Putu Wijaya, ada Mbak Isma, maksudnya ada yang iya, tapi mereka sibuk. Mbak Isma waktu itu beliau senior saya dan beliau sudah retel ekonomi, sibuk. Kemarin kita minta dia nulis Cut Nyadin aja ini banget gitu, sibuk banget gitu. Putu Wijaya sekarang juga sibuk bikin film gitu kan. Waktu itu Mas Putu udah sibuk bikin film meskipun masih di Tempo. Jadi kayaknya tuh saya merasa lagi mau di grooming. Ya udah ini lu nulis ini gitu. Udah saya diminta nulis a review, it's a Hollywood movie. Yang pertama tuh Cousin judulnya ya. Ya udah saya nulis karena saya dulu di Kanada pernah ngambil satu mata kuliah elektif namanya kritik film kritik. Cuman itu kan teori banget, ada you have to put a lot of theories in it ya. Oh jadi nggak asal nyeplak aja, oh gue nggak suka ini jelek gitu. Bisa. Kalau yang di film studies nggak boleh, itu kan you have to serious gitu. Coba tanya itu orang-orang yang ambil film studies ya PhD itu kayak si Erik Sasonap itu kan, waduh mereka nulisnya teori banget gitu kan, harus full of a lot of analisis gitu loh. Nah itu kan itu yang saya ambil dulu, tapi hanya elektif loh ya, karena kan di sana elektifnya bebas banget. Nah jadi saya kan langsung worry karena nanti saya takut terlalu teoretikal. Terus saya tanya sama Mas Putu, Mas ini gimana? Oh jangan pakai istilah teori apa segala neo realism, no don't do that gitu. Jadi gimana?
Pokoknya kayak kamu ngobrol sama teman. Kamu nonton, kenapa kamu menganggap ini bagus, kenapa menganggap itu bagus, kenapa shot ini punya simbol ini, kenapa gitu loh. Jadi benar-benar sure it has to be deep, tapi gayanya seperti kamu bercerita. Jadi lebih personal. Iya, dan juga harus ingat pembaca itu umum. Bukan pembaca khusus untuk jurnal film gitu, bukan. Ya. Sampai akhirnya katanya ya Joko Anwar tuh bener-bener ya akhirnya kamu deket sama Jokan. Oke. Sudah gitu. Itu later on, 2000 berapa tuh? Karena setelah sepak terjangnya itu, jadi mungkin ya relatable apapun yang kamu tulis, gitu-gitu. Dan akhirnya ya dikenalnya memang Mbak Leila bagian dari perfilman gitu. Gitu ya? Sampai punya ini acara juga kan, layar di Tempo kan. Nah itu akhirnya yang membuat Mbak kayaknya pengen udah di sinilah memang ini nih tempat gue pengen fokus gitu. Film? Sebenarnya itu benar-benar nggak sengaja sih menurut saya. It's not something that I plan gitu. Itu benar-benar one of my task or duty as a wartawan aja gitu. Jadi ini gara-gara disuruh bikin review, akhirnya setiap kalau ada kasus perfilman zaman dulu tuh kan ada soal monopoli, ya kan? Ada Sudika Mono versus Eros Jarot itu, terus ada 21 bla bla, banyak lah itu di tahun 91 92. Jadi I think itu is not by design gitu. Dan saya sendiri sana penggemar film. Saya movie jadi makanya saya lebih sering mengatakan saya wartawan film daripada kritikus film, karena kalau kritikus menurut saya harus orang yang serius belajar PhD di dalam film studies gitu. Kalau saya kan cuma mengambil course sebagai mata kuliah, kemudian diminta oleh bos-bos saya untuk menulis review. Jadi saya lebih wartawan film aja gitu. Kalau kritikus film buat saya itu lebih serius dan lebih dalam tulisannya gitu. Oke. Dan ketika ini udah nulis juga untuk buku-bukumu kayak Pulang, kemudian ya kan sebelumnya bercerita. Dari kecil kan udah, remaja juga sama. Itu nulisan tuh kapan tuh proses yang dua novel ini? Oh, itu setelah reformasi. Kalau di zaman Orde Baru nggak mungkin buku kayak gitu bisa keluar. Iya, maksud aku ketika pas lagi masih di Tempo. Di Tempo, di saat masih jadi wartawan itu. Masih. Makanya lama sekali. Kalau Pulang itu terbit 2012. Ya. Kalau Laut Bercerita 2017. Tapi yang memang yang saya selalu sampaikan kepada pembaca setiap kalau diundang di berbagai acara, tulisan saya, tema saya memang berubah setelah 2 novel terakhir dibandingkan dengan karya saya yang sebelumnya. Karya saya yang sebelumnya Malam Terakhir itu kan kumpulan cerpen, bicara soal gender, soal kebebasan ekspresi, ada sedikit politiknya, tapi betul-betul mempersoalkan gender karena feminisme. Waktu itu saya ngambil women studies juga as an elective and so on. Ketika saya bekerja begitu lama di Tempo, mau nggak mau perhatian saya banyak ke politik, ya kan, banyak ke hak asasi manusia. Nah jadinya mau nggak mau segala yang ada di benak saya selama saya puluhan tahun bekerja di Tempo itu kan terekam ya. Jadi saya memutuskan menulis itu 2000, mulainya ya 2005 ya, 2005 deh kayaknya, 2006. Tapi itu kumpulan dari banyak peristiwa gitu loh, ya. Dari yang dan pas banget karena di Tempo sumbernya juga ada di banyak, situ, aksesnya ada di situ. Jadi numpuk-numpuk gitu. Saya pulang dari Kanada, saya lewat Eropa, bertemu dengan para eksil di tahun 88 itu. Dan saya baru tahu it was the first time for me to realize, ada yang namanya eksil, ada ya begitu banyak orang Indonesia nggak bisa pulang karena ini itu tuh saya nggak tahu, dan saya yakin orang Indonesia juga banyak yang nggak tahu. Pasti banyak yang nggak tahu. Itu tahun 88 itu, tapi itu saya simpan aja, aja. Kemudian begitu saya bergabung sama Tempo, saya bertemu dengan beberapa anak dari Tapol yang ngantor di Tempo, dan juga Tapolnya sendiri yang sudah keluar dari Pulau Buru, Pak Amarzan Lubis almarhum, yang juga bekerja tapi nama mereka nggak bisa muncul.
Jadi mereka bekerja sama seperti kita, namun namanya apa, byline-nya nggak boleh muncul. Dan di situ saya sebagai anak baru ya dari Kanada, masih fresh graduate, kenapa nih gitu yang jadi curious, Sagittarius. Kan bingung, kok dia capeknya sama gue gitu loh, kita sama-sama meliput ke sana kemari. Terus saya tanya sama teman saya itu, kok nama lu kenapa nggak muncul? Lu tanya bos deh gitu kan. Ya udah saya tanya sama, waktu itu saya tanya Bambang Harimurti, dia bos saya waktu itu. Nah terus ya Bambang menjelaskan gitu, he understands completely with my curiosity, dan juga ya saya anak baru banget kan, jadi waktu itu saya bilang, oh jadi gini Lel, kan ada yang namanya, dan zaman itu ada yang namanya bersih lingkungan dan bersih diri kan gitu. Jadi baru saya memahami, oh gitu. Jadi mereka namanya nggak bisa, iya karena Tempo itu media itu dianggap bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi mereka sebenarnya nggak boleh bekerja di sekolah sebagai guru, ya kan? Nggak boleh PNS dan juga nggak boleh di media. Tapi kan waktu itu banyak sekali media yang ya udahlah, udah lu kerja sama kita, tapi namanya nggak muncul gitu. Do you feel that kayak Tempo tuh, ini aku juga nanya ini sih ke Mas Azo. Kayak apa ya, memang bagian yang krusial banget di hidupmu, kayak kontribusinya tuh banyak banget gitu loh. Oh iya, bukan banyak banget lagi ya. Mungkin kalau untuk saya ya ada dua hal yang berkontribusi banyak dalam pandangan saya, dalam visi saya. Itu pertama my life in Canada, jadi my study there. Karena it was the first time saya melihat dan bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yang ketika saya di Indonesia tuh tidak bisa dibaca. Jadi banyak literatur yang dilarang, tidak bisa masuk ke situ dan sebagainya, itu yang baru saya baca di sana. Jadi itu membuka mata saya. And I learn a lot about di saat sekarang kan orang baru mulai 10 tahun terakhir bicara soal equality of gender, equality of race, ngerti nggak ya, being politically correct, kita nggak boleh lagi manggil si A begini, kita nggak gitu ya. Sekarang kan 10 tahun terakhir. Tapi saya mulai belajar itu ketika tahun 82 saya di sana gitu, bahwa oh you cannot call someone else begini gitu. You cannot, nggak boleh lagi bilang orang black misalnya, tapi harus Afro American gitu. Nggak boleh lagi lo tuh bengong gitu melihat si A mencintai si B padahal mereka berbeda race atau berbeda, ngerti gak sih yang kayak begitu-begituan tuh saya belajar banget. Itu yang dari Kanada. Kemudian yang kedua? Nah yang kedua di Tempo itu jadi lebih memperdalam aja apa yang saya udah pelajari di Kanada. Di Tempo tuh it's the application of it. Karena buat saya being in Tempo itu seperti Indonesia yang mini. Ada Hindu, ada Muslimnya banyak, ada Hindu, ada Protestan, Katolik juga banyak gitu ya. Jadi there's so many people with so many religions and we have to respect each other gitu loh. Jadi kita jadi buat saya itu betul-betul mini Indonesia gitu. Ada berbagai etnik dan nggak boleh loh sembarangan very democratic, itu yang aku lihat sih. Iya, sangat demokratis sekali. Banget. Aku mau balik lagi ngomong soal film, ya. Kamu dirimu wartawan film gitu, terus udah gitu sudah menulis buku juga. Mungkin ini dulu deh yang aku selalu penasaran. Karena berdasarkan dari wartawan, apa-apaan kita fakta. Sementara kalau Mbak Leila nulis, dari dulu nulisnya, ini kan cerpen, banyak fiksi. Ya kan? Walau ini buku-bukumu walaupun ada historical facts, based on historical events, tapi it's a fiction at the end of the day, right? Sebenarnya batasnya tuh gimana sih Mbak? Facts and fiction itu? Itu dia yang membuat saya merasa harus belajar dari awal ketika masuk Tempo. Ketika bapak saya mengatakan harus masuk ke institusi yang udah jadi, yang udah established. Itu karena salah satunya saya mau belajar reporting yang betul-betul dalam sebuah sistem. Kalau sebelum-sebelumnya kan waktu saya kecil SD SMP itu kan saya otodidak aja gitu. Oh wawancara Pak Fuad Hasan, wawancara. Itu kan otodidak, saya menyiapkan pertanyaan, kemudian saya transkrip, kemudian nanti diedit, saya kirim ke majalah Gadis kan gitu. Tapi
itu otodidak, itu pakai insting. Nah begitu saya masuk institusi seperti Tempo, itu kan beda, itu ada sistem check and recheck yang luar biasa. Atasan saya akan mengatakan, bener nih anaknya ada 5, atau bener nih dia nih pangkatnya, bener, dari hal yang kecil-kecil, atribut si narasumber sampai hal yang besar. Misalnya kalau kita mau menulis seorang korupsi, ya ntar dulu. Apa ininya, gimana trail money-nya dan sebagainya kayak gitu. Gak bisa kita sembarang bilang seseorang korupsi gitu, tapi kita sendiri tidak melakukan check and recheck. Gitu. Dan itu kan semua ada persyaratannya gitu ya. Narasumbernya harus ada berapa, ada nggak syukur-syukur kalau kita mempunyai fakta yang tertulis gitu ya. Misalnya nomor banknya segala macam. Nah itu gimana dengan kebiasaan seperti itu akhirnya? Oh kalau fiksi kan lain lagi. Fiksi kan it's a different universe. You create that universe, ya kan. Sementara fakta itu hanya menjadi inspirasi atau semacam sum-sumnya gitu loh. Tapi kemudian kita kan in our jagat universe yang kita bikin, kita tentu saja bebas. It's a solitary work. You're working alone, and then misalnya nih ya, kayak saya waktu bikin Pulang atau bikin Laut Bercerita, itu awalnya kan saya udah bicara sama narsum saya. Ini bukan buat Tempo ya, ini bukan and I'm not writing a memoir. They have to know bahwa saya bukan lagi nulis biografi mereka. Saya akan menulis novel, tapi akan terinspirasi dari mungkin sebagian, mungkin 2 bagian, 3 bagian dari hidupmu gitu. Kira-kira seperti itu. Dan karena saya respect dengan mereka semua rata-rata bersedia, saya nggak pernah bertemu dengan narsum yang tidak bersedia, tapi karena saya begitu respect dengan hidup mereka, biasanya draft 1 saya kirim. Gitu. Karena kalau nanti draft keberapa kan paling kan hanya perubahan ini aja ya. Perubahan yang kecil-kecil gitu. Tapi draft 1 tuh biasanya jalan cerita itu sudah fix gitu. Jadi saya kirim gitu. Wow. Dan ceritamu tuh banyak tentang HAM, kesetaraan. Nah, itu semua dari Tempo tuh. Ada peran wanitanya juga gitu. Itu dari Tempo, values. Kalau peran wanitanya lebih banyak karena Kanada deh. Oke. Kalau Tempo soalnya it's very it's a male dominated. It's a male dominated. Dimanapun. Very male dominated place. Dan menurut saya tuh mereka masih harus banyak mengejar dalam soal itu karena pimpinannya masih belum ada. Don't worry, I already asked them too tentang itu. I know. That's done deal. I watched that. Done deal kalau itu udah. Ceweknya cuma Andini nih di sini satu gitu ya. Yang kan tempat paling demokratis, kenapa pemimpin redaksi laki-laki semua ya ini? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Wah, kalau if you need anyone, you know to call. Itu yang udah sering dipertanyakan, udah sering dipertanyakan sama semua orang ya. Dan to be honest kan sebenarnya bukan karena kurang orang atau kurang itu sesuatu yang mereka harus terbuka pikirannya menurut saya gitu ya. Dan juga at the same time mesti mengimbangi, jangan asal isi hanya karena harus ngisi perempuan kan gitu ya. Jadi kalau soal perempuan yang kuat, tokoh-tokoh perempuan yang kuat di dalam novel-novel saya itu lebih karena saya banyak belajar di Kanada gitu ya. Tapi kalau yang soal tadi isu-isu HAM. Oh iya, isu HAM. Itu memang karena dari liputan kah? Atau dari ini tadi teman-teman kantor ini? Iya. Misalnya gini, kayak Pulang tuh yang menceritakan Indonesia dari tahun 65 sampai 98 ya. Jadi sepanjang Orde Baru itu rentangnya panjang gitu, hampir 500 halaman kan novelnya. Itu memang banyak dari Tempo ini saya inspirasinya. Tapi kan seperti saya ceritakan, saya bertemu dengan para eksil sebelum saya masuk Tempo ya. Jadi saya bertemu mereka, tapi saya simpan. Tapi saya tercutik untuk I really have to write it now gitu ya. Itu tahun 2005 atau 2006 karena 2005. Karena saya ingat GM meskipun beliau tuh udah pensiun, tapi kan masih komisaris ya, dan dia masih suka ngasih usul-usul gitu. Dan kami yang bandel-bandel ini kadang-kadang masih suka nolak gitu. Apa sih gitu, suka sok tahu gitu. Lagi orang sekitarnya apaan sih ngasih kerjaan aja gitu. Dan bukan saya aja, yang lain-lain juga, Mas Gun ngirim ini, baca nggak gitu kan, suka ngirim. Dulu masih SMS ya, 2005. Dia bilang, waktu saya ingat banget 2005,
kita tuh lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya korupsi gitu, menteri ketangkep, kan kayaknya seru ya. Zaman itu tuh kita euforia bahwa even menteri aja bisa ditangkap karena korupsi gitu ya. Ini zaman Orde Baru ya, mana mungkin lah ya. Jadi kita kan lagi seru sama itu. Tiba-tiba masuk nih SMS nih, kalian 40 tahun nih 30 September mau diapain? Terus kita semua yang agak tengok-tengok kan, dapat SMS-nya, terus ya mau ngapain sih gitu. Kita agak-agak gitu, we are so into the today's issue, today's theme, that we sometimes forgot about history yang belum terungkap, yang belum diceritakan secara lengkap, yang masih banyak pertanyaan. Nah, GM mengingatkan, namanya juga dia pendiri dan dia juga pemikir dan dia melewati masa itu. Of course ya. Jadi nah ini yang menarik nih Mbak sebelum aku ini. Karena waktu aku bilang aku mau ngundang Leila Chudori ke Sarah tim aku. Wah, Mbak Leila, bukunya Laut Bercerita. Si Sarah nih umurnya jauh lebih muda ya, Gen Z. Bilang, Sarah kok lo tahu cerita ini? Iya, ceritanya bagus banget Kak. Ini tentang yang 98 gitu. Karena di pikiranku Gen Z ini nggak peduli dengan history kita. Karena bukannya apa, karena udah so many other issues yang berkaitan dengan mereka. Environmental issues, etc. Right? Jadi ketika aku dengar, gila ada Gen Z yang masih peduli dengan sejarah kita yang so you become like the GM-nya basically. Reminder. Jauh. Reminder. Jauh lah. Hey, don't forget our past. Iya, iya. Gitu tapi by the way, pembaca Laut Bercerita yang sekarang itu Gen Z. Sih? Yang sekarang ini. Tuh dia ngangguk-ngangguk. Mishi? Awalnya waktu meluncur 2017 itu umuran saya dan Gen X yang lahir tahun 70-an. Jadi orang-orang yang saya ceritakan itu, generasinya Nezar, yang orang-orang yang menjadi narsum saya, generasinya Budiman Sujatmiko dan sebagainya, gitu loh, yang lahir tahun 70-an. Nah, ketika makin ke sini, loh, kok generasi anak saya milenial. Anak saya bilang, oh itu teman-teman Ray pada baca, gitu. And I was like, oh really? Gitu. Nah, makin ke sini, masuk pandemi, generasi Z, itu boomingnya sampai gila, sampai saya kaget. Semua penerbit juga kaget. Penerbit lain nelpon saya, Lel, kamu rahasianya, I don't know, kok nanya sama gue gitu. You don't know. Well, kita menebak-nebak lah, menebak-nebak gitu. There's a lot of ada banyak faktor. Ada nggak pernah ngomong ke kamu, kayak agensi ngomong ke kamu, kenapa they like it? Banyak. Why do they like it? Macam-macam. Ada yang mereka kebanyakan yang ngirim DM atau yang kan biasa ada acara ya, nobar segala macam. Itu kebanyakan pada merasa tersentuh karena sedih gitu kan. Itu kan bagian keduanya itu kan tentang orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang keluarga yang kehilangan anak. Bagian pertamanya itu kan adalah para aktivis. Jadi it's a two-part novel. Nah itu kebanyakan pada sedih, pada tersentuh dan mereka belajar, mereka mengatakan baru tahu saya Orde Baru seperti itu. Baru tahu saya bahwa dulu tuh baca buku Pram itu mesti ngumpet-ngumpet gitu. Kan di situ ada bagian bahwa mereka fotokopi bukunya Pram, bacanya mesti terus saya baru tahu ada yang sampai ditangkap hanya karena bikin diskusi buku Pram. Jadi mereka tuh mencoba membayangkan, wah gila ya zaman dulu gitu. And it's not in our history books kayaknya. Nggak, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya udah cek. Jadi keponakan teman saya yang sekarang SD, ada juga yang SMP, adanya 98 bahwa pergantian ini. Pemerintah. Jadi Presiden Soeharto mundur, diganti oleh Presiden Habibie, udah itu aja. Jadi mereka juga sedikit menceritakan soal Krismonnya tuh. Kan ada Krismon 97 kan, nah, Krismon kemudian ini diganti, udah. Jadi nggak ada, itunya aja nggak ada soal kerusuhan, penjarahan gitu nggak ada. Jadi setelah 28 tahun jadi wartawan Tempo, sempat jadi di Bredel juga, pengalaman di Bredel pas lagi hamil, demo segala macam, terus ngelihat bukumu itu dibaca oleh generasi yang sama sekali tidak merasakan momentum itu, rasanya buat kamu apa? Well, first of all, I'm grateful that this book is acceptable for young people. Meskipun tadinya tujuannya saya tidak menyangka gitu loh, young people would like it. Ya, saya betul-betul menulis
menganggap ini untuk yang dewasa. Dewasa dalam arti 20 something gitu loh. Yang jadi saya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan sekarang anak SMA saya ini diundang sama 2 SMA. Ada 2 SMA di daerah Jakarta Timur yang mengundang saya dan saya sampai tunggu, aku harus ngomong dulu sama gurunya. Aku nggak mau, iya kan, nggak mau karena yang menghubungi kami itu muridnya gitu, OSISnya, dan saya bilang wait, we have to talk with the teacher, iya kan? Dan teacher bilang, oh ya memang pada baca Laut Bercerita dan kami bahas di kelas, and I was like, oh okay. Jadi masih nggak menyangka? Enggak. Masih nggak menyangka sampai sekarang? Karena gini, ini to be honest ya, itu kan ada kekerasan di Laut Bercerita kan, bercerita tentang kekerasannya cukup detail. Jadi sangat. Jadi saya, dan itu betul-betul bagian itu saya ambil dari pengalaman real para survivor penculikan. Jadi saya tahu betul, saya tahu diri, saya nggak pernah diculik, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Jadi saya langsung wawancara dan saya bilang, I'm really gonna take this and then put it in my novel. Is that okay? It's okay Mbak, gitu. Nah jadinya saya make sure dulu sama guru-gurunya, Pak, Bu, ini ada kekerasan. Oh iya, kita bahas itu. Nah, I was like, okay. Saya cuman pengen make sure aja, karena itu 17 tahun ke atas. Kita taruh di situ. You don't feel like Mbak Leila tuh sort of like apa ya, memberikan dampak yang begitu massive, you know, by opening people's eyes. Oh, thank you. I Thank you. I didn't really think that way. I just think that every time kalau ada anak muda SMA atau kuliah, saya malah sengaja nanya dulu, kamu umurnya berapa gitu. Saya cuman worry aja gitu, karena saya nggak kepingin mereka trauma ketika membaca, karena it's very very detail. Dan kalau mau jujur, kalau nanti suatu hari Andini ngobrol sama para survival penculikan, itu sebenarnya yang terjadi sama mereka jauh lebih keras daripada yang saya. Jadi saya ceritainnya tuh tidak sekeras itu gitu. Karena kan mesti ngebayangin kan mereka disekapnya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah sementara kan kalau kita kita membaca itu kan tidak seolah-olah tidak selama itu. Ya. Dan kita mesti membayangkan mereka tuh siang malam nggak tahu karena nggak ada apa. Nggak tahu pergantian hari. Betul. Jadi saya bolak-balik selalu make sure mereka sudah cukup umur belum untuk baca ini, karena saya nggak, karena saya seorang ibu ya. Yeah. Nah, let's talk about that. Aku pengen ngomongin you as a mom. Rain, namanya lucu banget. Dari mana? Ya waktu itu kan kita udah tahu bahwa nih si bayi ini akan lahir November, musim hujan. November Rain. That's so cheesy. Tahu musiknya ketahuan banget nih. Walaupun kita beda jauh, but I still know. Ya, jadi waktu itu saya pikir ya lucu juga kalau Rain gitu. Dan satu-satunya? Ya. Rain juga penulis? Yes. Oh really? Ya, dia udah menerbitkan 2 buku, tapi she writes in English. Dan a little bit like me, dalam arti dia memulainya umur 14 tahun. Emang kamu push? Enggak. Jadi ini saya cerita dikit ya, terserah nanti mau dipotong apa enggak. Jadi saya dipanggil sama gurunya. Dia sekolah di sekolah internasional. Gurunya manggil, dia bilang gini, ini kita menyuruh anak-anak bikin komposisi. Ini bagus sekali. Judulnya Blue, saya ingat sekali itu. Judulnya Blue. Komposisi maksudnya? Cerpen, writing, composition kan mereka nyebutnya composition kan. Jadi kan kalau composition tuh mempelajari how to write gitu, structure-nya gitu. Terus saya baca sekilas, bagus banget gitu. Nah, this is so good. Terus saya bilang, oh jadi kenapa Pak? Saya pikir saya juga udah bule ininya kan. Why don't you send it to some media? This is so good. And I was like, oh so you call me for that? Okay. Gue kira kenapa ya nggak sih? Okay, I'll try to ask her. Saya tetap harus tanya dia kan gitu. Terus ya udah saya tanya, Rin ini wah tadi dipanggil sama Pak Andrew gini. Terus oh kenapa? Ya dapat. Aku iya tapi katanya kita kirim ya. Oh enggak, masih harus ya, gitulah. Sama kayak saya harus oke, kamu mau rewrite, mau edit silahkan. Tapi pokoknya kita kirim. Ternyata lama sekali dia masih ntar lama banget. Akhirnya
saya tanya sama bapaknya, gimana nih? Dia bilang, udah kirim aja. Akhirnya ya udah. Nah, waktu itu Jakarta Post kan yang masih ada kolom cerpen dan dia masih ada print zaman itu tahun 90 berapa sih lupa aku. 90-an ya, saya lupa deh. 99 ya. Pokoknya Rain kan lahir 94. Pokoknya dia 14 tahun. Iya. Oh, udah tahun 2000-an ya. Iya, Pokoknya 2000-an. waktu itu dia satu-satunya media yang bahasa Inggris. Jadi saya tanya nih sama yang megang Sunday-nya. Ada orang yang mau nulis cerpen lewat lo ya? Iya. Gue kirim lewat lo aja ya. Oh, boleh Mbak. Ya udah. Nggak tanpa bilang bahwa itu anakmu. No, I didn't. Jadi saya taruhnya Rain aja, nggak pakai nama belakang. Nggak gitu. pakai Kudori. No. Oke. Terus kayak gitu Kemudian? kirim. Udah, cuman berapa hari. Ini yang megang itu udah almarhum, baru aja almarhum ya. God bless her. Dia namanya dia mengirim, terus dia mengirim apa sih? Waktu itu udah WhatsApp belum ya? Lupa lah saya tahun itu. Pokoknya dia kirim pesan. Dia bilang, ini bagus nih, nanti kita mau muat ya untuk 2 minggu ke depan. Tapi I need ininya, kontaknya biasa. Ya udah, saya kasih kontaknya. Rain waktu itu udah punya handphone, saya kasih kontaknya, baru dia ngeh bahwa itu anak saya. Tadinya dipikir another writer aja yang saya. Wow, Rainnya tapi marah nggak setelah udah di ini? Enggak, saya cuma bilang, Rain ini kata Tante Emi, ini mau dimuat ini, Tante Emi ini yang ngurusin Sunday. Really? Dia gitu. Terus, tapi itu belum banyak diedit. Udahlah, pokoknya kalau misalnya perlu ada editing, kalian berdua tolong ini aja. Jadi aku langsung menghubungkan mereka aja gitu. Jadi tante editor ini yang sudah almarhumah ini mengetahui bahwa itu Rain anakmu ketika? Later, setelah berhubungan sama Rain. Setelah berhubungan dengan Rain. Jadi emang gak ada nepotismenya. Sama sekali enggak. Kalau dalam cerpen itu enggak. Lalu berikutnya Rain kirim udah nggak lewat saya. Kirim aja langsung kayak wow, another one gitu. Jadi nggak pernah dipush untuk kayak lo harus baca, kamu harus selesai buku. Oh ya, kalau push ya dalam soal sekolah ya. Yeah, of course. Ya, dalam soal sekolah. Are you tiger mom? No. Aku nggak bisa helikoptering gitu, nggak bisa. Saya agak yang you need to think ya. Kamu mesti memutuskan sendiri. Nanti kalau dia mistake, nah itu kan kamu yang memutuskan gitu. Tapi saya pushnya tuh nanti gini, saya menggunakan ininya apa sih cara bapak ibu saya. You don't have to do S2 S3. Kalau kamu mau S2 sama S3, go ahead. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting S1 harus selesai, gitu. Orang tua saya dulu begitu. Jadi pokoknya terserah dia mau belajar apa. Tapi yang penting S1 harus selesai. Kalau kamu tertarik S2, alhamdulillah. Mau S3, alhamdulillah juga. Dan Rain juga. Nah, saya juga mengatakan hal yang sama. Karena Rain tuh dia tuh sebenarnya udah naturally pinter. Dia tuh naturally pinter, sehingga a lot of times dia nggak usah belajar juga angkanya udah oke. Nah, saya terbalik. Saya orang yang harus belajar. Saya tuh belajarnya rajin dan saya sangat Sagitarius ya, fokus. Dan sangat pokoknya kalau pulang sekolah langsung ngerjain semua supaya nanti bebas. Gitu. Ngerti nggak sih? Jadi pulang sekolah cuci mulut terus semua PR kerjain supaya nanti I feel free. Kalau Rain enggak, entar deh gitu. Nah, saya kan cara kerjanya terbalik ya. Saya bilang, no, you do it first, then you can be free. Kalau dia, gitu. Nah, itu saya agak push ke dia. Karena saya bilang, kalau kamu mau free, kamu urusin kewajiban kamu dulu, gitu loh. Nah, kamu, Mbak Leila, as a writer, kemudian as an author, Rain, anakmu juga akhirnya mengikuti jejakmu jadi author. Kamu ngelihat gimana nih sekarang, are you hopeful ngelihat orang Indonesia yang mungkin kalau dilihat tingkat membacanya masih lebih rendah gitu dibanding negara-negara lain gitu sangat rendah gitu kan. Tapi aku ngeliat udah mulai ada yang baca, tapi kan itu masih segelintir. Betul. Ya, nggak seharusnya dengan populasi sebanyak ini lebih banyak yang harus yang baca kan. Betul. Nah, how do you see the future of writing? Pertama mungkin the future of reading ya, karena reading sama writing itu kan sebetulnya satu paket. Betul. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan ke
peserta kelas saya kan punya kelas menulis, tapi udah lama lagi jeda karena saya sibuk nulis novel. Tapi lazimnya saya punya kelas 3 kali dalam setahun lah begitu. Itu I always say the same thing, bahwa kamu nggak akan bisa nulis dengan baik kalau bukan pembaca yang baik. Agree. You have to read a lot. You have to make reading itu sebagai bagian dari kehidupanmu. Jadi kalau kamu nggak membaca, rasanya kamu nggak napas gitu. Jadi dia tuh kayak oksigen gitu. Jadi kebutuhan kita dalam hidup, makan, minum, olahraga, dan baca. Bukan baca caption ya nih ya, ini baca buku. Baca buku, bukan sosmed. Sosmednya nggak masuk, nggak masuk. Agree. Gitu loh. Dan news itu juga, membaca news itu wajib, tapi itu bukan bagian dari kegiatan membaca yang saya maksud gitu. News tentu saja we have to update dong apa yang terjadi dengan ada kebakaran, ada kudeta, ada apa, we have to know that gitu ya. Apalagi kita kan wartawan ya, jadi of course ya. Cuma membaca itu sesuatu yang harus menjadi bagian dari kebudayaan kita sehari-hari ya. It has to be part of your life. Jadi saya selalu memberi contoh kepada anak saya sehingga dia juga melakukan yang sama. Ada satu buku di tas. Jadi kalau lagi nungguin itu every time. Iya kan, nungguin narasumber. Kalau di zaman Orde Baru kan narasum suka lama tuh, suka. Oh, di zaman Orde ini masih juga. Ya. Jadi kalau menterinya datangnya setengah jam atau sejam kemudian, it's okay, I have my book with me gitu kan. Terus atau satu di toilet, satu di tas, satu di nightcast di sebelah tempat tidur. It's different books, tapi saya kan udah terbiasa, jadi saya udah tahu gitu. Udah cepat, you're fast reader ya? Enggak, lebih cepat Rain ya. Rain lebih cepat sekali. Apalagi in English dia lebih cepat daripada saya. Dia langsung satu buku, udah selesai. Saya tuh masih yang agak gitu kan. Vocabulary saya kan dibandingin dia tuh lebih banyak dia gitu ya. Tapi saya tuh ada 3 macam buku, it's okay gitu. Karena saya bisa gitu fokus. Oh ini tentang yang Sri Lanka writer, yang ini gitu loh. Ya, I do that all the time. Terus saya bilang sama para peserta kelas saya, gak usah sampai 3 buku, 1 aja saya udah bahagia. Tapi please do that. Karena dengan sendirinya nanti kita akan menjadi penulis yang baik. Terus mereka masih yang, tapi gimana Bu? Saya tuh percaya Noam Chomsky. Dia pernah mengatakan, dia kan sebenarnya lebih dikenal sebagai political analyst, padahal dia kan sebenarnya seorang ahli bahasa. Ya, dia sebenarnya seorang ahli linguist. Ya. Jadi sekolahnya, ekspertisnya tuh di situ. Tapi berapa puluh tahun terakhir kan dia lebih dikenal sebagai politik kayak gitu. Sampai soal tim dulu kan dia mengeritik role Indonesia terhadap tim-tim. Jadi Noam Chomsky itu mengatakan when we read, itu dengan sendirinya otak kita tuh sebenarnya merekam. Ya kan, merekam. Jadi dengan sendiri kita nggak ngeh bahwa kita mungkin akan mempelajari how to create a good sentence. Kalau bacaan kita yang bagus ya. Gitu, create a good sentence, how itu vocabulary itu langsung masuk gitu. And to have a critical thinking juga sih. Of course. Itu yang aku rasain dari baca. Ya. Itu critical thinking. And then ini satu lagi Mbak yang aku juga merasa ini aku dapat darimu. Kalau buku itu jendela kita ke satu negara, satu bangsa, to a certain people. And I'm so grateful dengan bukumu itu ngebuka jendela tentang sejarahnya Indonesia. Waduh, amin. So I'm very very thankful for you to do that. And thank you so much for being here. Aduh, thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you. Bener gak sih waktu pandemi itu memang akhirnya ya banyaknya, akhirnya I need help. Banyak banget. Orang jadi berani untuk konsultasi, banyak penanya. Itu tuh dari pandemi. Kita kasih tahu, ini loh depresi tanda-tandanya kayak gini. Kalau kamu mengalami ansietas tuh kemungkinan gini. Maksudnya kita adalah mungkin mengajarkan supaya kalau kamu merasakan hal yang tidak biasa dan tidak bisa diselesaikan sendiri, konsultasi deh. Tapi kan kadang-kadang pesannya nggak nyampe utuh begitu. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.